Dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, di dalam bagian ini kita akan bahas, saya katakan tadi, latar belakang kehidupan Rasul Paulus sejak dari awal sebelum dia bertobat, dan juga sekaligus nanti kita akan lihat juga latar belakang dari surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus sendiri. Nah, di bagian pertama ini Bapak Ibu, kita akan masuk dulu bahas tentang latar belakang kehidupan dari Rasul Paulus, kehidupan Rasul Paulus. Paulus adalah seorang Yahudi Tulen. Tulen itu artinya asli, ori, ya. Jadi Paulus itu mewakili orang-orang Farisi yang seringkali berhadapan dengan Tuhan Yesus itu, Bapak Ibu. Ya, ketulenan dari keyahudian dari Rasul Paulus itu dilatar belakangi karena memang dia lahir dari keluarga Yahudi, khususnya di kota Tarsus, provinsi Kilikia. Sejak dia lahir, dibesarkan di tengah-tengah kehidupan keluarga orang tuanya yang sangat sekali menghidupi budaya Yahudi. Ya, Paulus juga selalu terus-menerus diajar, dibimbing, dibekali, dimuridkan oleh orang tuanya, mengikuti tradisi dan budaya keyahudiannya. Sehingga memang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam masa-masa perjalanan Rasul Paulus sebelum dia bertobat. Paulus itu, atau dulu namanya sebelum jadi Paulus itu kan Saulus ya. Sangat dikenal oleh banyak orang yang asal-usulnya berasal dari Tarsus. Bahkan Rasul Paulus mengakui, Bapak Ibu, dia adalah seorang Farisi yang sering dijumpai oleh Matius kan. Ya, karena memang bapaknya orang Farisi Tulen juga. Dia sangat fasih berbahasa Aram dan termasuk juga berbahasa Ibrani, Bapak Ibu. Nah, orang tuanya sudah mendidik Rasul Paulus atau Saulus itu, Bapak Ibu, sejak dari masa mudanya untuk membuat tenda. Ya, dan ini nanti akan ada korelasinya dengan surat-surat lain yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, tentang membuat tenda. Dari mana sukunya? Berasal dari suku Benyamin, dicatat dalam Filipi pasal 3 ayat 5. Dan menurut sejarahnya, suku Benyamin itu adalah orang-orang yang memiliki mentalitas pejuang, Bapak Ibu. Artinya pekerja keras, militan, dan punya semangat yang tinggi. Untuk itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di balik latar belakang keyahudiannya yang sangat fanatik tadi, ditambah dengan budaya Paulus yang pekerja keras, pejuang yang tangguh, juga orang yang selalu bersemangat melakukan banyak hal, itu dimanfaatkan dia sebelum dia bertobat untuk apa? Menganiaya, membakar, menutup gereja Tuhan. Sebelum dia bertobat. Jadi potensi itu, kelebihan itu, kemampuan itu dimanfaatkan untuk menghabisi, menganiaya orang-orang Kristen pada zaman itu sebelum dia bertobat. Ya. Nah, bahkan dapat dikatakan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, penindasan, pembunuhan yang dilakukan oleh Paulus terhadap orang-orang percaya sebelum dia bertobat, sebenarnya itu terulang kembali dialami oleh Paulus setelah dia bertobat. Pada usia muda, dia pergi ke Yerusalem dan menurut kesaksiannya, dicatat dalam Kisah Para Rasul,
22 ayat 3. Dia itu adalah seorang yang berpendidikan memang. Karena dia pernah diasuh, dibimbing, diajar oleh guru atau dosen yang namanya Gamaliel. Dia di sekolah kilau. Jadi orang berpendidikan ini Paulus atau Saulus sebelum dia bertobat ya. Dan ini mempengaruhi juga cara berpikir Paulus setelah dia bertobat atau waktu dia melayani banyak orang. Ya. Nah, tapi begini Bapak Ibu. Waktu dia dibimbing dan diajar oleh dosennya yang namanya Gamaliel, tentu yang diajarkan kepada Paulus itu adalah kita-kita PL kan. Bukan kita-kita PB. Kita-kita PL yang diajari ke Paulus. Makanya konsep dan pemahaman Saulus sebelum dia bertobat sama seperti orang-orang Farisi yang dijumpai oleh Yesus di Perjanjian Baru. Bahkan waktu Paulus berjumpa dengan jemaat-jemaat di Galatia, di Efesus, di Korintus, juga sama latar belakangnya seperti latar belakang Paulus dulu sebelum dia bertobat. Artinya apa? Mereka fasih, mereka hafal, menguasai isi kitab PL. Tapi alpa dalam memahami kitab PL. Saulus jauh lebih maju dari banyak temannya karena memang dia sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyang mereka. Salah satu contohnya jadi sunat ya. Ya. Bapak Ibu mari kita lihat dulu ya. Galatia pasal 1 ayat yang ke-14. Mas Wahyudi, baca dulu Mas Wahyudi, Galatia pasal 1 ayat yang ke-14. Galatia 1 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Oke. Jadi memang dibandingkan dari teman-teman yang lain, Paulus itu ya sangat-sangat menguasai dan bahkan juga sangat-sangat begitu ketat mempraktekkan adat istiadat nenek moyang. Saya katakan tadi masalah sunat, itu Paulus alami. Karena memang dia juga disunat. Itu kan budaya PL kan. Yang saya katakan tadi itu juga diteruskan, diadopsi, copy paste saudara kita seberang. Ya, jadi ini mau menunjukkan Paulus itu bukan orang sembarangan. Dia itu orang berpendidikan. Artinya orang berpengaruh loh dia. Dari sudut pendidikan, dari sudut budaya. Sangat sempurna lah kira-kira latar belakang kehidupan Paulus sebelum dia bertobat. Ya, dalam keyahudiannya. Nah, permulaan usaha Saulus untuk membasmi gereja, menghabisi gereja-gereja bertepatan dengan pembunuhan Stefanus. Masih ingat Bapak Ibu ya di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 58? Ya. Di mana Stefanus harus mati dilempari batu. Ya, atau dirajam. Nah, itu menjadi awal mula juga menyemangati Paulus untuk lebih semangat menghabisi, membunuh, mencari, ya, meneror orang-orang percaya di kota-kota lain. Maka untuk itulah Bapak Ibu, dia berusaha untuk mendapatkan semacam surat kuasa dari tokoh-tokoh agama setempat. Contohnya misalkan dia berusaha untuk mendapatkan surat kuasa dari imam besar Yusuf Kayafas supaya apa? Supaya dia membasmi orang-orang Kristen. Membunuh orang-orang Kristen, menutup gereja-gereja Tuhan. Itu makin terinspirasi, makin tersemangati Paulus setelah melihat kematian daripada Stefanus. Yang dilihat oleh Rasul Paulus, Allahnya Stefanus tidak sanggup menolong Stefanus, kan kira-kira begitu. Itu bukan membuat Paulus makin sedih, enggak, tapi makin semangat. Ya, roh kebenciannya menghabisi
orang-orang percaya, ya, meniadakan pengajaran-pengajaran Yesus, makin semangat dia. Maka saya katakan tadi, berusaha dia untuk mendapatkan semacam SK dari tokoh-tokoh agama setempat yang sangat berpengaruh, supaya bisa dia pakai itu untuk apa? Menutup gereja, menghabisi orang-orang percaya. Nah, kalau dipikir-pikir ini agak ada relevansinya juga ya, dengan kehidupan keberagaman kita di Indonesia. Ya, dulu kan ada salah satu ormas yang merasa paling berkuasa di negeri ini, dan mereka merasa mereka paling berhak untuk menutup tempat ibadah orang lain. Yang akhirnya karena kasus COVID dia harus masuk penjara, tapi sudah keluar Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sekilas tentang bagaimana jahatnya, buramnya latar belakang kehidupan Saulus sebelum dia bertobat, dan track record dia menghabisi orang-orang percaya. Bisa dikatakan waktu di zaman Saulus belum bertobat, penganiayaan yang dialami oleh orang-orang Kristen cukup masif memang Bapak Ibu. Tapi saya kira Tuhan itu tidak diam, Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak berpangku tangan. Karena walaupun Stefanus harus diizinkan Tuhan mati, karena dirajam atau dilempari batu, tapi saya kira Injil tetap diberitakan. Tuhan tetap berkarya, Tuhan tetap bekerja dengan cara Tuhan sendiri. Maka saya lihat begini Bapak Ibu, pertumbuhan kekristenan itu, baik secara kualitatif dan kuantitatif, pertumbuhan ya, secara kualitas rohani, juga secara kuantitas jumlah, itu sangat dipengaruhi oleh kesukaran, pergumulan, penderitaan yang dialami oleh orang Kristen. Maka dulu saya senang membaca sebuah buku yang berjudul Semakin Dibabat, Semakin Merambat. Buku itu saya kira masih ada. Itu kalau Bapak Ibu menemukan buku itu, bagus juga Bapak Ibu baca buku itu. Itu sejarah penganiayaan yang dialami orang Kristen sepanjang zaman. Mulai dari zaman Alkitab. Jadi sekali lagi, pertumbuhan kualitas dan jumlah orang Kristen percaya kepada Tuhan itu sangat dipengaruhi oleh kesukaran, pergumulan, tantangan yang dialami oleh orang Kristen dan bahkan juga gereja. Jadi, seringkali Tuhan mengizinkan satu persoalan, satu pergumulan, penganiayaan sekalipun dialami oleh orang percaya gereja Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak berdaya membela, menolong kita, bukan. Tapi Tuhan mau lakukan satu perkara besar daripada kesengsaraan, persoalan pergumulan itu. Supaya apa? Iman. Orang percaya, militansi orang percaya dalam beritakan Injil, supaya makin meningkat. Karena itu saya katakan tadi terjadi di zaman pembunuhan Stefanus. Tidak berhenti. Tuhan melakukan karyanya untuk tetap membawa orang bertobat kepada Kristus. Karena Bapak Ibu, waktu pergumulan itu datang kan, biasanya kan kita makin doanya makin kusut tuh. Makin komitmen biasanya. Ya. Atau kesukaran pergumulan itu datang, kan gitu. Maka saya cukup yakin tadi dengan judul buku yang mengatakan semakin dibabat, semakin merambat. Maka untuk itu jangan selalu kita berprasangka buruk sama Tuhan. Waktu ada datang pergumulan itu diizinkan Tuhan. Karena bisa saja itu menjadi obat. Ya, kita tahu yang namanya obat yang berkhasiat banyak itu tidak ada yang manis Bapak Ibu, pahit biasanya. Tapi khasiatnya, dampaknya, manfaatnya cepat memberikan kesembuhan dan pemulihan. Saya lihat penderitaan kesukaran itu diizinkan oleh Tuhan dialami oleh kita orang percaya. Itu menjadi obat sebenarnya. Menguatkan, memulihkan, menyembuhkan otot-otot iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Karena Rasul Paulus saya katakan tadi adalah Yahudi tulen, maka sudah pasti cara berpikirnya juga adalah ya tidak lepas dari cara berpikir orang-orang Yahudi. Tapi cara berpikir yang demikian Bapak Ibu menolong dia juga
untuk selalu mampu dan sanggup menyampaikan Injil kepada budaya orang yang berbeda. Ya, jadi background pendidikan, pengalaman masa lalu, kalau itu masih positif, justru itu bisa dipakai Tuhan loh Bapak Ibu. Untuk memakai kita semakin efektif di dalam tangan. Karena saya katakan tadi, ya, yang belum bertobat itu kan hati dan pikirannya Paulus kan, Saulus lah waktu itu. Tapi pengajaran PL yang disampaikan oleh dosennya, gurunya, dia bagus kan sebenarnya. Kekurangannya karena dia belum bertobat secara rohani aja sebenarnya. Maka setelah dia bertobat kepada Kristus, ya, Tuhan tetap memakai cara berpikir Paulus, ya, itu untuk apa? Memberitakan Injil di era perjanjian baru. Nah, budaya Yunani adalah budaya yang diagung-agungkan pada zaman itu. Karena pada zaman itu Bapak Ibu, pemikir-pemikir, ahli-ahli, ilmuwan-ilmuwan terkenal itu banyak lahir dan lahirnya itu di Yunani. Jadi para filsuf-filsuf, Bapak Ibu, ya, itu banyak lahir dan berkembangnya di Yunani. Cuman kalau kita lihat, hari-hari ini Yunani pun tidak lagi mayoritas Kristen kan? Jadi memang agak sayang. Semua dulu daerah-daerah yang mayoritas penginjilan Paulus, ya, bertobat kepada Tuhan, hari-hari ini mengalami degradasi iman dan moral. Ya, Turki salah satu negara atau daerah yang pernah dikunjungi oleh Paulus. Maka di Turki itu banyak bangunan gereja-gereja tua kan Bapak Ibu. Tapi dalam perkembangannya, gereja-gereja tua yang di Turki itu berubah menjadi tempat ibadah orang lain. Jadi di sini ada satu pergumulan ya, di mana konsistensi dalam memberitakan Injil itu rupanya dari waktu ke waktu itu mengalami degradasi. Sehingga saya katakan tadi kantong-kantong misi pelayanan Paulus itu banyak sekarang ya didominasi oleh agama lain. Lalu bagaimana dengan kehidupan Paulus sesudah bertobat? Ya, dia berkhotbah di Damaskus. Dicatat dalam Kisah Para Rasul 9:19 sampai dengan 20. Ini setelah dia bertobat. Jadi memang begini Bapak Ibu ya. Latar belakang pemahaman, cara berpikir, teologi Paulus kan itu dipengaruhi oleh pemahamannya dia tentang PL. Maka waktu dia bertobat, tidak punya waktu lama untuk persiapan gitu kira-kira. Dia nggak perlu harus masuk sekolah Alkitab lagi bertahun-tahun, nggak perlu. Karena background cara berpikir, pemahaman teologi PL-nya udah kuat dia. Maka untuk itulah, ya sesudah bertobat, setelah Tuhan pulihkan dia dari kebutaan selama 3 hari 3 malam itu, Tuhan langsung pakai dia untuk berkhotbah di Damaskus. Tidak hanya sampai berhenti di situ, dia terus dipakai oleh Tuhan untuk pergi ke Arabia, lalu kembali lagi ke Damaskus. Ya, lalu dia melanjutkan misi pelayanannya mengunjungi Yerusalem. Dan dari Yerusalem, di sana dia juga mulai tidak disukai alias dicurigai oleh gereja-gereja pada saat itu. Karena dianggap, karena begini, kenapa dia dicurigai? Karena begini, tokoh-tokoh agama yang ada pada saat itu kan tahu latar belakang dari Paulus. Yang notabene, ya, pembunuh orang-orang Kristen kan kira-kira begitu. Lalu tiba-tiba dia bertobat tentang Yesus kan kira-kira begitu. Jadi waktu itu orang nggak percaya serta-merta 100% apa yang dikhotbahkan yang diajarkan oleh Paulus. Kenapa? Bagaimana mungkin? Orang ini baru kemarin kok menghabisi, membunuh orang-orang Kristen, tiba-tiba sekarang dia mengatakan, dia mengkhotbahkan, dia mengajarkan tentang Kristus kan gitu kira-kira. Maka dia memang tidak langsung juga diterima Bapak Ibu. Tapi saya pikir itu adalah sebuah pengalaman iman yang harus memang dialami oleh Paulus. Karena kenapa? Karena dulu juga dia memperlakukan orang-orang percaya, orang-orang Kristen seperti itu juga kan. Jadi wajar kalau dia tidak langsung diterima juga. Nah, lalu
Akhirnya dia berteman dengan Barnabas. Ya, melalui pertemanannya dengan Barnabas ini cukup banyak mempengaruhi pemahaman dan teologi ya Paulus. Karena soalnya Barnabas ini banyak mengajar Paulus sebenarnya setelah dia lahir baru ya. Ya, bahkan Barnabas ini kan menjadi rekan sepelayanannya kemanapun Paulus pergi. Ya, sehingga dalam masa-masa dia bersama-sama dengan Barnabas itu, ya, dia juga mengalami pergumulan, penganiayaan di dalam perjalanan pelayanannya kemudian. Tapi walaupun dia mengalami pergumulan, penderitaan, kesukaran, visi, kerinduan untuk pergi memberitakan Injil dalam hati Paulus tidak pernah pupus, tidak pernah berkurang, tidak pernah berubah. Justru semakin militan, semakin militan, semakin militan. Saya kira ini kita perlu banyak belajar dari sini Bapak Ibu ya. Kesukaran, kesulitan, penganiayaan yang dialami oleh Paulus tidak membuat dia tawar hati, kecut hati untuk memberitakan firman, untuk memberitakan Injil, untuk menjadi saksi. Enggak. Jadi Paulus itu bisa menunjukkan dalam kesukaran, dalam kesulitan, dalam penganiayaan sekalipun, bisa dapat dia menunjukkan ya kasihnya kepada Tuhan tidak pernah berubah. Lalu setelah itu dia pergi ke Tarsus, ya, dan Barnabas membawanya ke Antioquia. Saya katakan tadi, Barnabas ini ya soulmate-nya Paulus sebenarnya, karena dengan Barnabas dia sering ya melakukan misi-misi pelayanan ke tempat-tempat yang lain. Di samping Barnabas bisa dikatakan sebenarnya juga banyak mempengaruhi pola pikir Paulus atau membimbing atau mentoring dia. Setelah itu Bapak Ibu, di Antioquia yang sama juga dia bekerja. Nah, Bapak Ibu masih ingat tadi saya jelaskan, Paulus itu kan sudah dididik, dilatih oleh orang tuanya untuk membuat tenda. Jadi, Paulus itu, ya, waktu di awal-awal pelayanannya sebenarnya kan tidak langsung ada jemaat yang mau menyokong, mendukung dalam dana pelayanannya nggak ada. Maka mau tidak mau Paulus itu harus bekerja sambilan juga untuk membuat tenda. Lalu tenda yang dia buat, dia jual. Lalu hasil penjualan itu dia pakai untuk membiayai pelayanannya. Tapi Paulus, di situ Paulus mau membuktikan bahwa komitmennya, militansinya melayani Tuhan tidak bergantung kepada dana. Tidak bergantung kepada pemberian jemaat. Tapi dia tak bergantung kepada Tuhan, dan karena Tuhan kasih dia keterampilan, keahlian buat tenda, lalu dia pakai itu. Nah, jadi saya melihat di sini Bapak Ibu, dalam melayani Tuhan, saya kira kita tidak boleh bergantung kepada jemaat ya. Nggak boleh beriman kepada jemaat ya Bapak Ibu ya. Tapi harus beriman kepada Tuhan. Saya jadi ingat waktu pandemi COVID 1 tahun berlangsung, beberapa orang pendeta curhat ke saya. Mereka bilang begini, Pak Tony, saya mau resign jadi pendeta, kata dia. Loh kok kenapa? Saya bilang, Bapak resign jadi pendeta. Bapak, surat resign Bapak tujukan ke siapa? Saya bilang. Emang Bapak tahu alamatnya Tuhan Yesus? Saya bilang. Ya, bukan ke Tuhan Yesus, Pak Tony, saya tujukan suratnya. Lalu ke siapa? Ke ketua sinode. Loh apa hubungannya? Saya bilang. Lah kan, gaji bulanan saya dipotong oleh sinode, Pak. Oh, gara-gara gaji bulanan Bapak dipotong oleh sinode. Apakah yang lain dipotong? Contohnya tunjangan, saya bilang. Enggak. Uang sekolah anak masih biaya sinode enggak? Masih. Cuman gaji bulanan aja. Saya bilang, untung jemaat Bapak nggak dengar Bapak ini ngomong begini, saya bilang. Kalau saya jadi jemaat Bapak, saya malu juga punya pendeta seperti Bapak, saya bilang. Hanya gara-gara gaji bulanan dipotong, itu pun dipotong itu hanya cuma 20% loh Bapak Ibu. Bapak langsung mau resign jadi hamba Tuhan, saya. Bagaimana kalau Bapak itu melayani seperti saya bilang. Gimana Pak Tony? Tanpa uang dari jemaat, saya bilang. 5% dari jemaat, saya bilang. Dan 20 tahun hidup dengan iman, terbukti tetap Tuhan pelihara. Nah, jadi Bapak Ibu, ya sebagai pengusaha dan profesional sama juga Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya hamba Tuhan yang perlu hidup beriman.
Pengusaha profesional saya kira juga harus hidup beriman ya. Kenapa? Karena perusahaan di mana kita bekerja, atau bisnis yang kita punya, yang kita bangun, mungkin asetnya miliaran dolar. Saya harus katakan kepada Bapak Ibu, itu tidak kekal loh. Dalam hitungan detik, itu Tuhan bisa menolkannya. Bisa. Waktu kita tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai penguasa atas hidup, atas usaha bisnis pekerjaan kita. Maka sama, kepada para personal pengusaha, saya selalu katakan, harus hidup beriman kepada Tuhan. Dan COVID membuktikan. Banyak usaha dan bisnis yang kolaps juga. Tapi, pengusaha profesional yang takut akan Tuhan, di tengah-tengah krisis itu datang, tetap dipelihara oleh Tuhan. Jadi kita semua sama Bapak Ibu ya. Harus sama-sama beriman kepada Tuhan. Oke. Lalu bagaimana dengan misi perjalanan Paulus yang pertama? Ya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu lalu dia bekerja lagi di Siprus. Jadi sebenarnya bukan hanya satu kali Paulus itu melakukan profesinya sebagai pembuat tenda ya. Beberapa kali memang. Yang kedua dikatakan di sini waktu dia di Siprus, di Salamis dan Pafos, dicatat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 5 sampai 18. Di sana dia bekerja lagi sambil membuat tenda, di samping dia tetap melakukan misi pelayanan, misi penginjilan. Lagi-lagi, karena Paulus tidak mau bergantung kepada pemberian jemaat. Karena Paulus tidak mau beriman kepada jemaat. Bagi dia iman itu harus kepada Tuhan. Maka kemampuan potensi yang masih Tuhan berikan kepada dia pakai itu Bapak Ibu. Nah, lalu setelah itu Bapak Ibu namanya diganti dari Saulus kepada Paulus. Itu dicatat dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 9 dan juga ayat yang ke-13. Lalu setelah melalui pergantian nama itu, dia pergi ke Perga. Di sana dia ada sedikit masalah dengan Markus. Maka di sini waktu dia pergi ke Perga Bapak Ibu, dia tidak lagi bersama dengan Markus karena bagi dia Markus ini cengeng. Kira-kira. Jadi begini Bapak Ibu, Paulus juga pernah menghadapi konflik dalam pelayanannya loh. Begitu. Salah satunya dia pernah berkonflik dengan Markus. Tapi yang menarik, di satu periode kemudian, Paulus akhirnya sama-sama dengan Markus juga dalam pelayanan. Itu kan bisa kita catat sekaligus action point buat kita. Perbedaan pendapat, konflik yang terjadi di antara sesama kita dalam melayani itu tidak harus berujung pada kebencian. Nggak harus dong. Tapi bisa konflik itu mempererat, bahkan membuat kita di kemudian hari menjadi satu tim yang kuat. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bisa saja mungkin kita ada konflik dengan orang-orang yang kita layani. Di gereja, lembaga pelayanan, macam-macam, dan sebagainya. Harusnya kita semakin dewasa dalam menghadapi konflik itu. Apalagi kan kita ada mata kuliah analisis masalah gereja. Salah satu yang kita bahas dalam mata kuliah itu adalah menghadapi konflik kan Bapak Ibu. Dalam rumah tangga, suami istri pasti ada konflik. Karena memang kita tidak sama semuanya. Dalam pekerjaan, sama juga. Ya, sekali lagi. Bapak Ibu, konflik itu pasti ada. Nggak bisa kita hindari. Nggak bisa kita jauhi. Tetapi yang paling terpenting, ya, bagaimana kita semakin dewasa dalam menghadapi konflik itu, Bapak Ibu. Nah, jadi saya katakan tadi kita harus bisa banyak belajar dari Rasul Paulus, bagaimana sebenarnya dia menghadapi konflik itu, dan akhirnya dia bisa berteman kembali dengan Markus dalam misi pelayanannya mereka yang di kemudian hari. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia berkhotbah di Antioquia dan di Ikonium. Lagi-lagi setiap kesempatan Paulus berkhotbah itu selalu ya
dalam khotbahnya, dalam pengajarannya Bapak Ibu, selalu mengedepankan penginjilan. Ya. Setelah itu di Listra, Paulus dirajam dan dilempari batu. Bayangin Bapak Ibu nih, udah melayani Tuhan dengan kerja keras, juga dengan keterbatasan secara finansial, lalu dalam pelayanan, tersiksa pula, dilempari pula, dirajam pula. Ya. Lalu di Derbe, kota terakhir adalah, dan ini di Derbe itu adalah kota terakhir yang dikunjungi oleh Paulus dalam misi pelayanannya yang pertama. Ya. Nah, yang berikutnya adalah perjalanan misi Paulus kedua. Dimulai dari Listra dan Sisilia. Lalu di Listra dia ketemu dengan namanya Timotius. Jadi Timotius itu anak rohani daripada Paulus. Yang mana Paulus menulis surat 1-2 Timotius kepada muridnya Timotius. Kenapa Paulus perlu menuliskan 1-2 Timotius? Untuk supaya ada menjadi pegangan, acuan atau bahan pengajaran bagi Timotius sebenarnya. Setelah itu Bapak Ibu dia ke Pirgia dan ke Galatia. Lalu waktu dia di Pirgia dan Galatia dia punya beban dan kerinduan untuk memberitakan Injil ke Troas. Ya. Setelah itu di Filipi, ya dia bertemu dengan yang namanya Lydia. Dan Lydia ini salah satu orang juga yang menyokong pelayanan Paulus waktu itu. Dan penjaga penjara yang bertobat itu. Ya. Lalu setelah itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia menemukan satu gereja di Tesalonika. Dan di sana dia ketemu dengan orang-orang percaya di Berea. Maka dikatakan, orang-orang percaya di Berea itu lebih baik hatinya daripada orang-orang di kota lain. Jadi artinya begini, sebelum Paulus ada beberapa daerah yang dikunjungi oleh Paulus itu sebelumnya sudah dilayani oleh orang-orang lain. Kan murid-murid Tuhan Yesus selain yang 12 orang itu kan banyak. Ada yang 70 orang kan gitu. Nah lalu setelah itu dia berkhotbah di Areopagus, lebih khusus di Athena. Di Athena ini dia bertemu dengan orang-orang berpendidikan. Yang dimana di Athena ini juga dia banyak berdebat. Menjelaskan, menerangkan tentang bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau dulu, dia selalu mendebat. Membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Sekarang terbalik Bapak. Dia yang harus berusaha menjelaskan dengan sekuat tenaga bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi terbalik Bapak Ibu ya. Yang namanya juga sudah bertobat. Lalu waktu dia berkhotbah di Areo, bagus, khususnya di Athena, dia mendapatkan visi dari Tuhan untuk melayani di Korintus. Dan di sana juga ada sekelompok kecil yang dia temui, gereja atau orang percaya di Korintus. Ya, jadi memang orang-orang di Korintus itu ada sebagian yang sudah dilayani oleh orang lain. Jadi tidak serta-merta Rasul Paulus yang melayani total semua orang Korintus, enggak. Ada sebagian sudah dilayani. Nah, kalau masih Bapak Ibu ingat, ada kan perdebatan waktu itu di 1 Korintus atau 2 Korintus lah. Yang mengklaim dirinya menjadi pengikut Paulus, pengikut Barnabas kan gitu ya. Nah, artinya sudah ada orang pendahulu bersakan di sana sebelum Paulus. Nah, di Efesus dia melakukan kunjungan singkat dan kembali ke Antioquia. Nah, memang ada alasan kenapa Paulus itu misalkan tidak menetap dalam satu kota dalam jangka waktu yang lama banget. Karena bagi Paulus, Injil itu harus sampaikan kepada semua kota, kepada semua orang, kepada semua suku. Maka untuk itu kenapa dia tidak berhenti hanya di satu tempat. Nah, soalnya ini hal bagus yang diadopsi oleh gereja-gereja Tuhan hari-hari ini dengan membuka pos-pos PIA yang menjadi cikal bakal gereja cabang.
Itu bagus sebenarnya. Ya, artinya kita tidak boleh terjebak dalam zona nyaman. Yang penting saya sudah ada satu gereja, udah cukuplah sampai di sini. Nggak boleh. Karena kenapa? Sampai Yesus datang kedua kali, kita harus dan masih terus memberitakan ini. Nah, jadi kalau dalam dunia pelayanan, kita tidak boleh terjebak dalam zona nyaman. Ya, karena kalau kita sudah terjebak dalam zona nyaman, hati-hati Bapak Ibu. Itu tanda-tanda kehancuran sebenarnya. Dalam dunia usaha dan bisnis, juga kita tidak boleh terjebak dalam zona nyaman. Artinya apa? Yang penting aku sudah dapat gaji gede, ya udahlah gini-gini aja terus. Nggak boleh, hati-hati. Mungkin kita nyaman dengan situasi dan kondisi itu saat ini. Tapi jangan lupa, suatu waktu Tuhan bisa ubahkan kenyamanan itu menjadi ketidaknyamanan. Atau ketidaknyamanan itu datang. Taruhlah misalkan, bangkrut itu perusahaan. Apa mau kita lakukan? Maka saya selalu mendorong bagi para profesional dan pengusaha. Selagi Tuhan kasih napas hidup, selagi Tuhan kasih kekuatan dan kesehatan, ditambah Tuhan kasih visi. Ayo. Ya, kembangkan lagi usaha yang baru. Kembangkan lagi bisnis yang baru. Gitu kan. Jadi saya sering katakan kalau di dalam dunia profesional atau target tertinggi itu bagi seorang profesional adalah pengusaha sebenarnya. Kalau bagi seorang pengusaha target tertingginya, ya kalau dia sudah jadi pengusaha lokal harus jadi pengusaha nasional kan gitu ya. Nah, yang lebih jauh lagi harus menjadi pengusaha go internasional kan kira-kira begitu. Nah, jadi harus ada progresivitas dalam bisnis dan usaha. Dalam dunia pelayanan juga Bapak Ibu sama. Ya, kita harus terus mengupgrade, ya, memberdayakan potensi yang Tuhan taruh dalam diri kita untuk terus apa? Mengembangkan pelayanan yang sudah ada supaya makin lebih berkembang dan maju. Nah, saya punya doa dan harapan banyak nih buat Bapak Ibu ya. Dan kita belajar seperti ini, doa saya, ya semakin kreatiflah kita mengembangkan ya pelayanan-pelayanan yang baru. Karena saya lihat masih cukup banyak ruang dan kesempatan untuk apa? Membuka ruang pelayanan yang baru. Masih cukup banyak. Nah, ini berkunjung perjalanan misi Paulus ketiga. Dalam konteks ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia mulai mengunjungi jemaat di Galatia dan Frigia. Setelah itu dia serta melanjutkan pelayanannya lagi kembali ke Efesus. Nah, jadi memang begini Bapak Ibu. Waktu Paulus memberitakan Injil di sebuah kota, di sebuah tempat, kan tidak selalu tuntas. Maka untuk itu kadang-kadang dia harus kembali ke kota yang pernah dia kunjungi. Atau hal yang kedua, ya, karena Paulus itu harus kembali lagi ke kota yang pernah dia kunjungi. Karena bisa saja dia sedang melakukan pemuritan di sana. Pembekalan terhadap orang-orang yang sudah pernah diinjili di sana. Supaya regenerasi pemberitaan Injil itu terus-menerus secara masif dilakukan di kota-kota itu. Jadi untuk itulah pembekalan, ya, pengkaderan di dalam dunia pelayanan itu harus terjadi loh Bapak Ibu. Hari-hari ini kita lihat partai-partai politik yang lebih masif mempergunakan istilah pengkaderan atau istilah pemuritan itu. Bahkan ajaran sesat lebih masif mereka memakai istilah pemuritan. Nah harusnya ya pelayanan-pelayanan kita yang sudah saya katakan tadi di dalam koridor firman Tuhan, dalam prinsip firman Tuhan, kita harus lebih banyak memakai prinsip-prinsip atau strategi yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Itu apa? Penginjilan dan pemuritan tadi. Termasuk juga apa? Pengkaderan tadi Bapak Ibu. Supaya kesinambungan pelayanan itu tetap bertumbuh dan berkembang. Nah, setelah itu Bapak Ibu Saudara, dia melayani ke Makedonia dan daerah Grese. Lagi-lagi Bapak Ibu, dia tidak berpuas diri hanya dengan memberitakan Injil di dua kota itu, maka dia terus juga berkhotbah di kota lain, yaitu di dia berpisah dengan penatua di Efesus. Jadi menarik begini, Paulus itu Bapak Ibu memiliki hubungan yang erat dengan orang-orang yang pernah dilayani secara emosional, tapi juga secara rohani. Sehingga kadang-kadang waktu Paulus tidak mau berpisah dengan mereka, itu kehubungan secara emosional itu terasa banget. Ya, terasa banget. Artinya orang-orang
yang pernah dilayani oleh Paulus itu merasa tidak, ya merasa kehilangan lah kira-kira. Nah, ini ada hal yang bagus yang kita belajar dari sini. Melayani orang, memberitakan Injil tidak hanya sekedar memindahkan isi pikiran kita kepada orang yang kita layani, tapi juga apa? Harus ada kedekatan secara emosional. Kedekatan emosional itu bisa terbangun. Karena kenapa? Karena waktu kita menyampaikan prinsip-prinsip firman Tuhan, juga diserta-mertai dengan apa? Contoh-contoh yang konkret. Bagaimana kita juga membangun komunikasi, memberikan perhatian, bahkan empati terhadap orang-orang yang kita layani. Ya, jadi pelayanan itu tidak hanya sekedar yang penting kita suarakan Injil, kita beritakan Injil. Itu oke, amin. Tapi jangan lupa, ya, membangun hubungan dengan orang lain itu juga adalah bagian daripada pelayanan atau penginjilan. Bahkan seringkali Bapak Ibu, hambatan-hambatan di dalam penginjilan itu bisa terselesaikan, bisa teratasi. Waktu kita punya hubungan yang baik, relasi yang baik dengan orang-orang yang mau kita injil. Maka untuk itulah sebenarnya dalam penginjilan itu kan tidak boleh langsung tembak 12 pas. Apa itu artinya? Kita ketemu dengan orang, lalu kita katakan, hari ini juga, kalau engkau tidak bertobat, engkau masuk neraka. Kan tidak boleh begitu Bapak Ibu. Rumah kita bisa dibakar rata itu. Ya kan? Maka perlu apa? Bangun relasi, bangun komunikasi. Ya, saling membantu satu dengan yang lain. Kan gitu. Karena pola-pola itu yang saya lihat dipakai oleh Yesus juga. Ya, dan itu diteruskan lagi oleh Rasul Paulus. Nah, itu sedikit tentang proses perjalanan, latar belakang, kehidupan pribadi Rasul Paulus. Sekarang kita akan masuk latar belakang surat-surat kiriman Rasul Paulus. Seperti saya singgung tadi Bapak Ibu, kita tahu betul 70% perjanjian baru hasil pekerjaan Roh Kudus lewat hambanya Rasul Paulus. Nah, hubungan kisah para rasul dengan kitab-kitab Injil dan surat-surat kirim. Yang pertama, kitab kisah para rasul atau disingkat dengan KIS adalah jembatan penghubung ya antara 4 Injil dengan surat-surat kiriman Rasul Paulus. Sekali lagi Bapak Ibu, saya kasih contoh ini. Nah, 4 Injil itu yang muncul. Lalu setelah itu ada namanya kisah para rasul. Oke. Lalu setelah kisah para rasul, lalu ada namanya surat-surat kiriman Rasul Paulus. Nah, ya, dikatakan di sini, kisah para rasul, berarti yang di tengah-tengah, itu menjadi jembatan penghubung tentang prinsip-prinsip dasar firman Tuhan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, dengan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam surat-surat kiriman. Jadi dapat dikatakan Bapak Ibu, kalau kisah para rasul ini tiada, kosong, nggak ada. Maka kemungkinan besar surat-surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, Efesus, dan lain sebagainya itu tidak akan pernah bisa dipahami dengan baik. Maka disinilah pentingnya kitab kisah para rasul. Oke? Nah, kitab-kitab Injil juga menjadi jembatan antara pelayanan yang dilakukan Yesus dengan awal mula. Ya, penggenapan nubuatan Yesus tentang akan didirikannya gereja. Itu dikata dalam Matius pasal 16 ayat 18. Ya. Kita para rasul menjadi jembatan juga untuk memberikan apa sih latar belakang atau konteks dari surat-surat Paulus yang dikirim kepada jemaat-jemaat lain. Contoh, surat Galatia. Ya. Yang ditujukan kepada lebih khusus lagi orang-orang di Antioquia, Ikonium, Listra, dan Derbe. Itu sudah disinggung dalam kisah para rasul 13 ayat 14 sampai dengan 14 dan juga pasal kisah para rasul pasal 24. Artinya begini Bapak Ibu.
kota-kota yang akan dikunjungi oleh Paulus. Kota Antioquia, Iconium, Listra, Derbe. Ya. Yang notabene itu sudah dicatat di dalam Galatia. Sebelumnya sudah terkonfirmasi. Sebelumnya sudah dicatat di Kisah Para Rasul. Jadi ini membuktikan apa? Kisah Para Rasul itu punya hubungan yang erat dengan surat-surat kiriman Rasul Paulus. Contoh yang kedua misalkan surat Filipi yang ditujukan kepada jemaat di Filipi. Itu sudah disinggung, sudah dicatat sebelumnya dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 14 sampai dengan 40. Jadi bisa dikatakan kira-kira begini Bapak. Konsep perencanaan pelayanan Paulus, konsep perencanaan surat-surat yang akan ditulis oleh Paulus kepada jemaat-jemaat itu sebelumnya sudah dicatat di dalam Kisah Para Rasul itu kira-kira. Yang kedua, surat 1-2 Tesalonika yang ditujukan kepada jemaat di Tesalonika itu sudah dikonfirmasi, sudah telah dituliskan dan dijelaskan lebih dahulu di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai 9. Hal yang sama juga misalkan dalam 1-2 Korintus. Ya. Sudah dikonfirmasi, sudah dicatat bahwa Paulus akan dipakai Tuhan untuk menuliskan surat kepada jemaat di Korintus, dan itu dicatat di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai dengan 16. Yang berikutnya yang keempat, surat Efesus yang ditulis oleh Efesus kepada jemaat di Efesus itu telah dikonfirmasi, telah dicatat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 41 dan juga ayat-ayat lainnya. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan kita di sini sekali lagi bahwa surat-surat Rasul Paulus itu tidak berdiri sendiri ya. Enggak. Dia selalu ada hubungannya dengan kitab-kitab yang lain, termasuk Kisah Para Rasul, dengan juga termasuk 4 Injil, dan termasuk juga kitab-kitab perjanjian. Kalau saya mengibaratkan PL dan PW itu ibarat mata uang, begitulah kira-kira Bapak Ibu. Surat-surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat dengan Kisah Para Rasul dengan 4 Injil itu sama seperti mata uang tadi. Tidak bisa dipisahkan. Maka kalau kita memahami dengan benar, dengan akurat, arti makna daripada setiap surat-surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat lain, itu tidak boleh. Hanya kita mendalami surat-surat Rasul Paulus juga. Harus dibaca juga 4 Injil, dan juga harus dibaca juga Kisah Para Rasul, termasuk PL. Nah, nanti akan saya ungkapkan beberapa masalah-masalah yang timbul di dalam jemaat-jemaat yang dilayani oleh Paulus karena mereka tidak memahami korelasi kuat, hubungan kuat antara apa yang sudah mereka pelajari dengan kita-kita lain di dalam perjanjian baru. Nanti akan saya kasih contohnya. Nah, pengantar untuk surat-surat kiriman Rasul Paulus. Yang pertama, kewibawaan, otoritasnya. Seringkali kan pertanyaan begini Bapak Ibu. Ada orang mengatakan begini, saya jadi ingat. Kebetulan dia ini tadinya dari kelompok kita Bapak Ibu. Lalu dia loncat ke yang lain, ke seberang. Lalu waktu dia sudah loncat ke seberang, lalu dia seringkan diundang kan, khotbah di tetangga seberang. Lalu dia sampaikan dalam khotbahnya itu bahwa surat-surat yang dikirim oleh Rasul Paulus bukan firman Tuhan. Gitu. Ya. Yang disampaikan dia dalam khotbahnya itu. Wow, senang, tepuk tangan semua itu yang dengar. Orangnya masih sangat muda. Dulu dia sempat disukai oleh saudara-saudara kita seberang. Setiap kali dia menyampaikan ceramah. Tapi tidak lama kemudian ada yang laporin dia. Ya. Dengan kasus penistaan. Nah, sejak dari situ dia agak ya ngerem diri kalau ngomong. Nah, saya jadi ingat kasus itu. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan yang disampaikan Tuhan lewat Roh Kudus kepada Rasul Paulus itu sah, ya, bersumber berasal dari Tuhan.
Jadi bukan keinginan hati pikiran Paulus. Itu sumber informasinya, sumber kasih kuasanya dari Tuhan. Tetapi alat peraganya memang Paulus. Tapi sumber beritanya, isi beritanya tentang Tuhan dan firman-Nya. Paulus hanya alat peraga, seperti para nabi, seperti penulis Injil Matius, Markus, Lukas. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, surat-surat itu kurang lebih 13 surat, khusus yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dari kesaksiannya, Rasul Paulus mempunyai keyakinan yang teguh bahwa apa yang dia tulis bukan bicara tentang isi hati pikirannya, tapi apa yang dia tulis bicara tentang Tuhan. Mari kita lihat dulu Bapak Ibu. Dalam Roma pasal 1 ayat yang pertama. Perikles baca dulu. Roma pasal 1 ayat 1. Roma pasal 1 ayat 1. Roma pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Oke. Nah, Bapak coba perhatikan. Dari Paulus, hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul, lalu ditobatkan, dikuduskan, dikuduskan itu kan ditobatkan itu maksudnya, untuk menjadi pemberita Injil Allah. Jadi artinya apa? Paulus merasa dan meyakini betul dia itu menjadi rasul, dia itu menjadi pemberita Injil bukan karena kehendaknya, bukan karena keinginan dagingnya, tapi karena Tuhan yang telah memilih dan memanggil, menguduskan, menyucikan, menukiskan dia dan melayakkan dia, ya, untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat peraganya Tuhan. Jadi ini menunjukkan, ya, bahwa firman yang ditulis oleh Rasul Paulus adalah firman Tuhan. Isi hati, isi pikiran, isi perasaan Tuhan. Jadi kita cek lagi di dalam surat-surat, di dalam pasal, setiap pasal, rata-rata ya. Surat-surat Rasul Paulus, saya kasih contoh lagi. Dalam 1 Korintus 1 ayat 1. Kalau tadi kan Roma pasal 1 ayat 1. 1 Korintus 1 ayat 1, hal yang sama dikatakan oleh Paulus. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Yesus. Nah, coba. Jadi Paulus selalu membuktikan, mengatakan, ya, apa yang dia tulis itu adalah berasal dari Tuhan, bersumber dari Tuhan. Karena Tuhan yang memilih dia. Selalu itu awal mula daripada setiap surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, Bapak. Contoh yang ketiga. Nah, saya mau menjelaskan kepada Bapak Ibu, ya, dan juga mau membuktikan bahwa surat-surat yang dikirim oleh Rasul Paulus itu firman Tuhan, dari Tuhan, untuk menjawab tuduhan yang tadi itu. Contoh yang ketiga, Galatia pasal 1 ayat 1. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia. Nah, kan? Juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia Itu dari bikin, orang mati. Di atas kursi itu. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di awal setiap surat-surat yang dikirim oleh Rasul Paulus, Paulus selalu mengatakan, ini bukan tentang aku. Ini bukan firmanku, bukan. Ini firmannya Tuhan, ini tentang Tuhan. Aku itu hanyalah seorang yang telah diselamatkan, seorang yang telah dipilih, seorang yang telah dikuduskan, disucikan oleh Tuhan. Jadi, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di awal, di setiap, ya, awal kitab, dan juga di setiap pasal pertama, ayat 1. Surat-surat kiriman Rasul Paulus itu selalu ada penjelasan kepada dalam surat-suratnya bahwa apa yang dia tulis firman Tuhan. Dan itu terkonfirmasi, itu terbukti. Isi daripada yang ditulis oleh Rasul Paulus itu kan tidak pernah
bertentangan dengan isi 4 Injil, juga tidak pernah bertentangan dengan kisah para rasul, dan juga tidak pernah bertentangan dengan kitab-kitab PL. Oke, itu contohnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu maksudnya kenapa Rasul Paulus selalu menyinggung di awal daripada setiap suratnya itu, ya, biasanya kan perikop yang dikasih oleh RI kan ada kata salam tuh. Itu adalah penegasan sebenarnya bahwa otoritas Paulus itu untuk mencatat, menuliskan firman Tuhan itu bukan karena kehendak dagingnya, tapi karena memang kehendak Tuhan. Paulus mempunyai kepercayaan yang sangat kuat akan otoritas daripada firman Tuhan yang diberikan kepada dia. Maka dengan otoritas yang daripada Tuhan itulah, ya, dia menyampaikan semua, menuliskan itu semua, lalu mengirimkannya kepada jemaat-jemaat atau kepada juga gereja-gereja. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca itu dalam Roma pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Oke. Lanjutannya, apa sih menjadi motivasi dasar dari penulisan surat-surat kiriman Rasul Paulus? Artinya begini, apa sih yang mendorong Paulus sehingga begitu penting menulis surat-surat itu kepada jemaat-jemaat lain? Oke, Bapak Ibu, daerah pelayanan yang dilayani oleh Paulus itu luas. Jadi kalau Paulus, tadi kita sudah lihat Bapak Ibu ya, periode pertama, kedua, ketiga, daerah-daerah pelayanan Paulus itu kan luas. Dan perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu, pada waktu itu Paulus melayani kan tidak ada alat transportasi seperti sekarang. Belum ada pesawat, belum ada pesawat. Mobil atau motor pun juga mungkin nggak ada, paling-paling unta. Kan gitu. Paling rendahnya apa? Jalan kaki, roda 2, kaki 2. Nanti akan saya kasih contoh betapa jauhnya perjalanan Paulus dari satu kota ke kota ini. Nah, jadi mengingat begitu jauhnya jarak antara satu kota dengan kota lain, mengingat begitu jauhnya jarak antara satu jemaat dengan jemaat yang lain, maka di situ mau tidak mau Paulus harus menuliskan kembali firman itu untuk dikirim kepada jemaat itu, supaya orang-orang percaya di jemaat-jemaat itu dapat membaca ulang, mempelajari, dan bahkan mengajarkannya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang jemaat-jemaat yang dilayani oleh Paulus itu Bapak Ibu belum dewasa rohani semua. Masih bayi rohani. Bahkan masih banyak mungkin belum bertobat mungkin kan ya. Tapi kalau ada belum bertobat, belum dewasa rohani, artinya apa? Asupan makanan ya rohaninya masih minim Bapak Ibu. Maka supaya ada firman yang mereka bisa baca, mereka bisa renungkan, mereka bisa hidupi. Mereka kan perlu dong Paulus menuliskan kembali firman itu. Dan pada zaman itu Bapak Ibu belum Alkitab kita kan belum ditulis dalam bentuk sistemik seperti sekarang. Ya, belum Bapak Ibu. Jadi masih banyak mengandalkan hafalan itu yang diingat oleh kepala dan pikiran. Jadi di sini kita lihat Paulus itu justru bagus ya, supaya tidak ada yang tertinggal dari setiap kebenaran firman Tuhan, maka dia secepat mungkin menuliskan itu lalu mengirimkannya kepada jemaat-jemaat lain. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kita bersyukur kalau di zaman ini kita tidak hanya menikmati Alkitab dalam bentuk hard copy, tapi juga sudah dekat dengan diri kita sendiri, yaitu melalui aplikasi di handphone kita. Tapi saya begini, ada masalah baru. Tuhan itu dan firman-Nya begitu dekat dengan manusia di zaman modern ini. Tapi manusia itu semakin menjauh. Buktinya apa? Kadang-kadang Bapak Ibu, ya, jujur ya, katakan sejujurnya. Tiap hari saya dan istri saya mengirimkan renungan dalam bentuk YouTube. Mungkin ada Bapak Ibu yang dapat. Bapak Ibu yang tahu. Bapak Ibu tonton, dengar atau tidak itu. Gampang.
Karena jelas kita kirim ke jemaat. Belum tentu juga jemaat membacanya. Itu contohnya. Jadi konsepnya begini, banyak kemudahan yang kita dapatkan di tengah-tengah kemajuan informasi yang begitu masif ini. Tapi tidak semaju itu juga komitmen orang Kristen untuk membaca firman, merenungkan, dan melakukan. Ini masalah. Bahkan kadang-kadang, kalau kita hamba Tuhan lagi khotbah di gereja, iya kan? Kadang-kadang jemaat kita itu sih, mereka tetap buka handphone. Tapi yang mereka buka apa? Bukan Alkitab. Apa yang mereka buka? Media sosial. Kadang-kadang lebih parah. Apa? Update status. Gue lagi ibadah nih. Jadi, ya, memang kita ini hidup kan di zaman Eden sekarang. Kemudahan diberikan Tuhan, tapi justru kemudahan itu tidak membuat kita makin takut akan Tuhan. Kemudahan itu justru tidak makin membuat orang percaya, senang, hobi, rindu membaca firman Tuhan. Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan yang sudah banyak belajar juga, setiap hari saya tidak pernah absen untuk saat teduh. Saya tidak pernah berani menyampaikan firman, mengajarkan firman, kalau saya tidak mulai dari saat teduh, Bapak Ibu. Karena bagi saya, menyampaikan firman, berkhotbah itu bukan hanya tentang teori, tapi tentang hidup. Ini penting loh Bapak Ibu ya. Apa kita perlu dikembalikan Tuhan di zaman Rasul Paulus? Gimana kira-kira Bapak Ibu? Iya, mungkin juga ya. Ya, karena Tuhan kan tetap lihat dan Tuhan juga evaluasi kan. Kalau kemajuan informasi teknologi yang ada hari ini tidak membuat kita makin sayang sama Tuhan dan firman-Nya dengan baca merenungkan, bisa saja Tuhan akan kembalikan kita ke zaman Adam dan Hawa. Ditiadakan tuh teknologi itu. Supaya kembali kita harus baca Alkitab otodidak. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ayo kita mulai. Kita juga harus jadi teladan Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak hanya boleh mengatakan, wah satu dulu baca firman, tapi sendiri tidak baca firman. Kita sendiri tidak satu dulu. Harus kita mulai dari diri kita. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, surat menjadi alat yang paling efektif dan amat dan sangat penting serta mendesak untuk Paulus komunikasikan kepada jemaat-jemaat. Nah, untuk itulah Paulus harus segera mungkin membuat salinannya untuk dikirim kepada jemaat-jemaat. Nah, catatannya, jumlah perjalanan di tubuh Paulus dalam kilometer, Bapak Ibu, itu sebanyak 7.800 km. Kalau dia perjalanan darat. Kalau ini ditempuh oleh Paulus dengan pakai kaki dua, pakai kaki sendiri kan Bapak Ibu kira-kira, maka ya begitu melelahkan. Lagi, kalau itu perjalanan laut menjadi 900 km. Jadi kota-kota yang kita singgung tadi Bapak Ibu ya, yang dikunjungi oleh Paulus itu, ini salah satu contoh hitungannya. Kalau jalan kaki 7.800, kalau lewat laut 900. Betapa melelahkan. Dan nggak ada pesawat, nggak ada mobil itu, nggak ada motor tuh. Pakai kaki dua. Paling tinggi unta. Tapi saya yakin Paulus juga tidak sering pakai unta. Karena setelah saya baca kisah-kisah perjalanan Paulus dalam kisah para nggak terlalu banyak disinggung dia sering pakai unta, nggak pakai kaki dua banyak. Artinya Bapak Ibu apa? Semangat melayaninya tidak pernah putus. Belum lagi tadi nggak ada jemaat yang mendukung pelayanannya kan. Di sisi lain dia harus bekerja buat tenda supaya apa? Dia dapat dana dari hasil penjualan tenda itu, itulah bisa dia pakai untuk apa?
biaya penginapan dalam perjalanan, biaya makan, minum. Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Saya mau berpesan bagi kita hamba Tuhan. Saya percaya Tuhan telah memberkati kita secara materi. Maka dengan berkat itu Bapak Ibu, ayolah roh melayaninya harus makin lebih tinggi. Ya, walaupun mungkin tidak serta-merta selalu kita dapat persembahan dari jemaat. Mari tetaplah kita memiliki roh yang luar biasa dalam melayani itu. Ya, Bapak Ibu. Oke. Contoh lain misalkan dari Korintus ke Athena dibutuhkan waktu 3 hari jalan kaki. Ya, dari Korintus ke Athena jalan kaki, ya 3 hari bagi Paulus. Dari Tesalonika, ya dibutuhkan 13 hari berjalan kaki. Dari Efesus ke Troas dibutuhkan 10 hari. Bisa dibayangkan Bapak Ibu ya. Kita aja kalau naik motor, naik mobil, ya dengan lemahnya dalam perjalanan sudah mengeluh kita. Tapi Paulus jalan kaki loh Bapak Ibu. Dia nggak mengeluh. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai profesional, sebagai pengusaha, sebagai hamba Tuhan. Tuhan kan panggil kita ya. Melayani Tuhan. Di dalam konteks di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Mari lakukan pelayanan itu dengan setulus hati. Apalagi tadi kan kita sudah diberkati dengan kemudahan demi kemudahan, sarana demi sarana, fasilitas yang ada. Kita masuk tentang susunan struktur surat-surat kiriman Rasul Paulus. Oke. Tadi sudah kita singgung contohnya Bapak Ibu. Ya. Di dalam Roma pasal 1. Ya. Itu selalu ada kata salam. Saya baca nih, Roma pasal 1. Ayat 1. Salam dari Paulus, hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Jadi, artinya begini. Ada bukti konkret bahwa surat-surat yang dikirim oleh Rasul Paulus itu memang penulisnya adalah Paulus. Untuk itulah di dalam setiap surat dan pasal pertama, ayat pertama rata-rata Bapak Ibu, selalu di sana Paulus menjelaskan bahwa surat itu ditulis oleh hamba Kristus yang namanya Paulus. Kenapa ini begitu penting? Ya, supaya tidak ada orang di kemudian hari mencaplok, menyalahgunakan atau ngaku-ngaku bahwa firman Tuhan ditulis oleh Rasul Paulus itu disalahgunakan orang. Itu kan maksudnya di sini Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, di dalam setiap surat-surat yang ditulis oleh Paulus selalu juga ada nama penerima surat ini. Contohnya misalkan dalam Roma pasal 1 ayat 7 dijelaskan di sana. Ya. Jemaat yang menjadi objek penerima surat Rasul Paulus itu adalah jemaat di Roma. Itu selalu ada kok. Jadi spesifik detail, ya jemaat yang dituju surat-surat oleh Rasul Paulus itu. Yang ketiga Bapak Ibu, sama pembukaan itu selalu ada juga di dalam pasal pertama dari setiap surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Contohnya misalkan dalam Roma pasal 1 ayat 7. Di sana juga selalu ada salam pembukaan itu apa? Kasih karunia dan damai sejahtera. Oke. Ini menunjukkan apa? Rasul Paulus itu tidak menganggap orang-orang yang dilayani oleh dia itu jauh hubungan atau relasinya dengan mereka. Enggak. Tapi dia berusaha menciptakan hubungan relasi yang dekat di antara orang lain. Maka sudah dia memakai salam, kasih karunia, damai sejahtera. Ya. Apalagi surat-surat Rasul Paulus juga selalu ada 2 harapan dan ucapan syukur. Di dalam Roma pasal 1 ayat 8. Selalu di pasal 1 biasanya ada muncul ini Bapak.
Kenapa ini penting doa ini? Untuk mau menjelaskan kepada jemaat dilayani oleh Paulus, bahwa Paulus yakin orang-orang yang menerima suratnya itu dalam kasih penyertaan, pemeliharaan, pimpinan, dan berkat Tuhan ada dalam diri mereka. Isi surat. Setelah ada nama penulisnya, nama penerima, salam pembukaan, doa harapan, ucapan syukur kepada jemaat yang menerima surat yang ditulis Paulus, ada apa? Isinya. Prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Contohnya misalkan Roma pasal 1 ayat 16. Ya, di mana prinsip yang diajarkan oleh Paulus dalam Roma pasal 1 ayat 16 itu Bapak Ibu, ya, itu bicara tentang ya Injil, kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi Paulus itu cara berpikirnya karena memang dia punya background orang berpendidikan ya. Maka cara dia menulis surat-surat itu memang sangat sistematis Bapak Ibu. Lalu di setiap akhir daripada surat-surat Rasul Paulus ada namanya salam penutup. Nah, nanti Bapak Ibu cek di Roma pasal 16 ayat 1 itu selalu ada salam penutup. Biasanya salam penutup ini isinya berupa dorongan ya untuk menyemangati jemaat itu supaya mempraktekkan firman Tuhan dan yakin Tuhan pasti memberkati mereka. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, ini selalu ada 5 poin ini Bapak Ibu di semua surat-surat yang dikirim oleh Rasul Paulus, kecuali Ibrani ya. Kecuali Ibrani. Nah, walaupun para teolog berpikir, ya, penganut teologi Injil punya keyakinan bahwa Ibrani itu pun ditulis oleh Rasul Paulus. Tapi dalam konteks itu memang agak berbeda. Paulus tidak membuat secara kronologis, secara sistemik, urutan-urutan atau susunan surat-surat daripada penulis Ibrani. Tapi secara prinsip, secara esensial, semuanya hampir sama dengan surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Roma, Galatia, Korintus. Ya. Bagaimana dengan gaya bahasa? Ya, gaya cara berpikir dalam surat Paulus memang kadang-kadang melompat-lompat dia. Mengapa melompat-lompat? Karena seringkali kasus yang dihadapi oleh Rasul Paulus dalam satu jemaat dengan jemaat yang lain memang berbeda-beda. Sehingga Paulus harus menjelaskan penjelasan itu, memberikan pemahaman, pengertian, dan pengklarifikasian, pengajaran sesuai dengan kebutuhan jemaat-jemaat itu. Jadi tidak berarti gaya pikiran Paulus dalam surat-suratnya di sini lompat-lompat ini tidak berarti Paulus itu ya tidak tahu ya prinsip-prinsip ya atau kaidah-kaidah secara ilmiah, bukan. Tapi memang karena persoalan yang dihadapi oleh jemaat itu kan beda-beda. Misalkan ya dalam 2 Korintus 12 ayat 7 istilah duri dalam daging. Ini kan tentang pergumulan Paulus. Yang dimana sudah 3 kali dia berdoa kepada Tuhan. Supaya duri yang ada dalam dagingnya itu diangkat oleh Tuhan. Duri dalam daging Bapak Ibu. Ya, kalau orang awam pasti bingung. Mereka mungkin akan berpikir, jangan itu semacam duri apa sih, itu semacam duri ikan apa ya? Padahal bukan maksudnya kan. Duri dalam daging itu kan sebuah beban, sebuah pergumulan. Para penafsir seringkali banyak mengatakan itu semacam sakit yang dialami oleh Paulus yang sudah begitu akut dalam tubuhnya. Maka Paulus pernah bergumul, berdoa kepada Tuhan supaya sakit penyakit yang dikatakan duri dalam daging tadi diambil oleh Tuhan. Alasannya dia apa? Supaya dia makin efektif melayani Tuhan. Tapi apa kata Tuhan? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab dalam kelemahan kasih kuasaku menjadi nyata. Apa artinya Bapak Ibu? Seringkali satu pergumulan, satu tantangan, pergumulan, satu penderitaan itu tidak langsung selalu diangkat oleh Tuhan dalam hidup kita. Bukan karena Tuhan tidak sanggup mengangkatnya. Bukan karena Tuhan tidak sanggup melakukan mujizatnya. Bukan. Tapi justru di tengah-tengah persoalan, pergumulan, kesukaran itu Tuhan mau menunjukkan bahwa dia berkuasa. Memampukan, menguatkan kita walaupun kita sakit. Tapi tetap mengasihi dan melayani Tuhan. Ya. Artinya apa?
surat-surat yang dikirim oleh Rasul Paulus itu memang sangat syarat sekali dengan konsep-konsep ya atau dengan bahasa filsafat ya. Tidak gamblang memberitahukan, tapi dia memakai analogi dulu. Tapi maksudnya adalah supaya ujungnya nanti orang bisa paham. Sebenarnya pemahamannya, cara berpikir seperti ini kan kita teorisis juga. Masih ingatkah Bapak Ibu misalkan yang ditulis oleh penulis Injil Matius, Markus, Lukas? Seringkali juga Yesus memakai perumpamaan kan di dalam menyampaikan ajaran-ajarannya kepada orang-orang lain. Apa maksudnya Yesus? Supaya orang yang anti terhadap dia, ya, tidak langsung menjadi oposan. Tidak langsung menghambat pelayanan Yesus. Maka kadang-kadang Yesus harus membungkus pesannya, firman-Nya, dengan memakai ilustrasi. Ini saya lihat sama dengan istilah kontekstualisasi. Artinya dalam pelayanan, dalam penginjilan, perlu kita melihat konteks dan budaya. Asal bobot dan nilai Injilnya, firman-Nya jangan dikurang dan ditambahinlah. Tapi strategi atau cara menyampaikan Injil, cara menyampaikan firman, perlu kita punya multi strategi. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya katakan tadi, ini gaya bahasa yang dipakai oleh Rasul Paulus. Nah, pemahaman kontekstualnya, artinya begini, untuk memahami surat-surat kiriman Rasul Paulus, perlu kita pelajari. Karena begini Bapak Ibu, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus itu bukan hanya kepada satu jemaat. Bukan juga ya persoalan pergumulan yang dihadapi oleh Paulus itu hanya satu jenis, enggak. Multi masalah jemaat-jemaat yang dihadapi persoalan pergumulan. Maka mau tidak mau, Paulus harus menuliskan firman Tuhan untuk menjawab persoalan, tantangan, dan pergumulan mereka di tengah-tengah konteks yang mereka hadapi. Misalkan, untuk itu Bapak Ibu, kita harus mengenal pembaca dan penerima surat kiriman tersebut. Dan apa kebutuhan daripada jemaat yang menerima surat itu. Contoh misalkan, Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat di Roma, di Galatia dan Efesus, Korintus, Filipi, dan lain-lain. Itu berbeda loh Bapak Ibu. Masalah pergumulan persoalan yang dihadapi oleh jemaat di Roma, Galatia, Efesus, Korintus, dan Filipi. Dan untuk itu Rasul Paulus harus menuliskan firman yang bisa menjawab persoalan, tantangan, dan kebutuhan mereka. Tanpa melepaskan konteks budaya jemaat-jemaat itu. Dan saya kira ini bagus sekali Bapak Ibu. Ini membuktikan doa Tuhan Yesus yang diajarkan kepada para murid. Supaya jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Firman itu kan harus membumi kan? Firman itu kan harus menjawab persoalan, tantangan, pergumulan manusia kan? Itu ditangkap oleh Rasul Paulus. Maka untuk itu dia menuliskan firman kepada jemaat-jemaat yang berbeda-beda yang sesuai dengan konteks persoalan mereka. Maka dengan demikian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun persoalan kita, firman Tuhan yang kita punya sanggup menjawab persoalan pergumulan kita. Apapun persoalan pergumulan jemaat yang kita layani, mari kita sampaikan firman Tuhan, karena firman itu juga telah teruji oleh zaman dan waktu. Telah sanggup menjawab persoalan kebutuhan manusia pada zamannya. Bayangin saudara, kalau firman Tuhan hanya ditulis dalam satu konteks budaya, taruh misalkan hanya dalam konteks budaya bangsa Israel. Kira-kira apa yang terjadi? Akan ada banyak firman Tuhan itu tidak nyambung dengan kehidupan kita orang Indonesia. Karena budaya kita beda dengan orang Israel. Persoalan kita, kebutuhan kita beda dengan orang Israel. Maka untuk itulah Tuhan memilih dan memanggil para nabi, para rasul, ya, menulis, menyampaikan firman Tuhan dalam konteks yang berbeda-beda. Yang kedua, surat-surat kiriman tidak ditulis untuk tujuan diindoktrinasi. Yang artinya hanya berupa pemberian ajar secara mendalam. Paulus tidak hanya ke arah situ. Dia menuliskan surat-surat
itu kepada jemaat. Walaupun ada unsur pengajaran di dalam surat-suratnya. Tapi tidak hanya melulu tentang pembangunan doktrin. Pengajaran, enggak. Tapi seringkali juga surat-surat Rasul Paulus menjawab masalah pergumulan yang ada di jemaat. Contohnya misalkan 1 Korintus pasal 12, 13, 14. Bapak Ibu Saudara tahu masalah yang terjadi di tengah-tengah jemaat di Korintus dalam konteks 1 Korintus pasal 12, 13, 14 penyalahgunaan karunia bahasa roh. Maka Paulus harus menjelaskan bagaimana proses cara mempergunakan karunia bahasa roh dengan 3 pasal. Pasal 12, pasal 13, pasal 14. Ya, contohnya. Nah, jadi artinya apa? Surah-surah di Efesus juga berbeda orang yang dilayani. Persoalannya kebutuhan juga berbeda. Di Filipi, di Kolose, di Korintus, dan juga lain macam-macam berbeda-beda, Bapak. Maka untuk itu sekali lagi, ya, tidak boleh kita asal mencomot tuh isi kitab Roma, lalu kita paksakan di kitab Korintus. Nggak boleh. Harus lihat konteksnya. Karena saya kira yang menjadi persoalan hari-hari ini adalah ada orang senang main comot-comot dia. Nggak dilihat ayatnya, nggak dilihat konteksnya. Dia comot itu ayat, lalu dia bangun doktrin. Hasil doktrinnya apa? Yesus Allah Tritunggal. No, makin sesat juga. Kita juga harus melihat masing-masing surat, ya, harus dimengerti berdasarkan konteksnya. Bapak Ibu, kondisi warga, kondisi jemaat di Efesus yang dilayani oleh Paulus, yang juga Paulus harus menulis surat kepada jemaat di Efesus. Kondisi jemaat di Efesus pada waktu itu, Bapak Ibu, itu sedang doyan-doyannya mereka hidup di dalam apa? Menyembah terhadap dewa Yunani. Dan dewa yang mereka sembah saat itu, Bapak Ibu, ya, namanya adalah dewa Artemis. Maka untuk itulah surat-surat Paulus di Efesus menegaskan keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, kan? Bukan karena menyembah dewa, patung bukan, tapi kita diselamatkan karena kasih karunia. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, dikit lagi. Panggilan Paulus untuk menginjili orang-orang non-Yahudi. Artinya apa? Paulus hatinya sama seperti Kristus karena Kristus memberikan hati di dalam dirinya untuk apa? Mengasihi orang-orang di luar Yahudi. Yang mana mereka juga layak berhak mendapatkan pengampunan dosa dan masuk surga. Contohnya misalkan. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 12. Di sana dikatakan oleh Paulus nih kepada jemaat di Korintus. Tuhan juga berkenan memanggil orang-orang bukan Yahudi. Ya, yang disebut sebagai bangsa kafir karena tidak percaya kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, menerimanya, ya, itu adalah tanpa syarat, artinya tanpa harus membuat mereka menjadi Yahudi dan mengikuti tradisi Yahudi. Oke, contohnya misalkan, ini harus kita baca ayat ini. Boleh Bapak Ibu baca dulu ayatnya di dalam, karena ini masalah sunat ya, supaya nanti kita bisa kita jelaskan ke orang lain. Boleh Pak Edward, Pak, Roma pasal 2 ayat 29 ya Pak, Roma pasal 2 ayat 29. Roma pasal 2 ayat 29. Sarannya, oh ya, oke. Silakan Pak Edward kalau sudah ketemu. Masih di Roma, ya. Roma pasal 2 ayat 29. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Oke. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di PL, sunat itu kan wajib. Karena sunat itu bagi orang PL adalah budaya.
Ya. Bahkan juga tradisi yang sama masih terus-menerus dipelihara sampai di perjanjian baru. Maka untuk itulah Yesus juga mau disunat. Bapak Ibu, keikutsertaan Yesus disunat bukan dalam rangka ya dia tunduk kalah terhadap adat, bukan. Tapi keikutsertaan Yesus disunat itu adalah sebagai jalan bagi dia untuk masuk dalam budaya orang Yahudi, sehingga dengan waktu dia masuk dalam budaya orang Yahudi, dia bisa efektif menyelamatkan orang Yahudi. Ini yang saya katakan dari istilah kontekstualisasi budaya. Nah, Paulus menjelaskan lebih jauh tentang sunat kepada orang di Roma. Karena orang Roma ini, Bapak Ibu, itu sangat kapalan, sangat fanatik banget dengan sunat. Karena waktu itu sudah beredar pemahaman dan pengajaran, orang masuk surga itu harus disunat. Maka Rasul Paulus melakukan klarifikasi, penjelasan lebih jauh, lebih dalam, lebih menyeluruh, lebih komprehensif dengan mengatakan, orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat itu ialah sunat di dalam hati. Maksudnya sunat dalam hati, bertobat kepada Yesus di dalam hati secara pribadi. Maka sekaligus saya mau jawab, wajibkan, haruskah orang Kristen disunat secara lahiriah? Tidak. Kecuali kalau hanya untuk masalah kesehatan. Boleh. Tapi itu pun tidak wajib. Tapi yang wajib itu adalah sunat rohaniah. Yaitu apa? Bertobat sungguh-sungguh terus secara pribadi. Itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini, Bapak Ibu. Sunat sejati itu adalah sunat di dalam hati. Ya, ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Jadi sekali lagi, bolehkah orang Kristen sunat? Boleh. Tapi harus jelas dulu, tujuan itu apa aja sunat. Kalau latar belakang berpikirnya dia disunat supaya dia masuk surga, itu salah. Kalau masuk surga bertobat dengan Yesus, ya disebut dengan namanya sunat rohani atau sunat dalam hati. Tapi kalau hanya dalam rangka untuk kesehatan saja, ya silahkan saja sih, kan nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi itu pun juga tidak langsung menjamin kesehatan orang, kan gitu. Ini contohnya nih, bahwa orang dihadapi oleh Paulus di setiap jemaat itu beda-beda memang. Bapak Ibu, kalau kita mau mengambil action point dari Roma, surat Paulus kepada Roma, ini relevan sekali, bisa kita pakai dalam penginjilan untuk menolong saudara kita seberang, kan? Di mana saudara kita seberang, begitu getolnya mereka untuk sunat. Nah, ini kan bisa kita pakai, mengklarifikasi, menjelaskan kepada mereka bahwa sunat yang paripurna, sunat yang sejati, bertobat ke nama Yesus. Ini bisa menjadi loncatan untuk memberitakan Injil kepada mereka. Karena ini juga dipakai oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ya, Paulus akan berani memberikan dasar firman Tuhan agar orang Kristen, baik Yahudi atau non-Yahudi, itu harus memahami firman Tuhan dengan benar. Jika Rasul Paulus mengatakan, untuk diselamatkan masuk surga, bukan karena sunat, bukan karena melakukan amal perbuatan baik, tapi karena anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Itu diajarkan oleh Paulus. Bagaimana dengan strategi Paulus dalam memberitakan Injil? Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, strategi Paulus dalam memberitakan Injil itu, Bapak Ibu, ya, dia menjadikan dirinya menjadi seorang misionaris yang berhasil. Artinya apa? Dijadikan dirinya sendiri menjadi teladan bagi orang-orang yang dilayani. Ya. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di sini,
Ya, dapat dikatakan, dapat disimpulkan bahwa Paulus adalah contoh seorang misionaris yang berhasil di sepanjang sejarah kekristenan. Ya, dengan berbagai persoalan, kesulitan, keterbatasan dia, Bapak Ibu ya, jarak dari satu kota ke kota yang lain, minimnya dukungan dana, minimnya transportasi, dan lain sebagainya. Tapi hatinya bertakan Injil luar biasa. Nah, konsistensi Paulus itu sangat terlihat waktu dia tidak pernah berubah melakukan penginjilan, baik pribadi, baik kelompok, atau juga dalam bentuk ibadah, pengajaran, pemuritan, atau multiplikasi rohani. Maka untuk itulah Rasul Paulus menuliskan, menegaskan itu kepada Timotius dalam 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku, engkau percayakanlah itu juga kepada orang lain. Artinya kan apa? Multiplikasi penginjilan harus jalan. Multiplikasi pemuritan harus jalan. Multiplikasi pengajaran, pembimbingan, pengembalaan harus jalan. Sebenarnya Paulus itu Bapak Ibu luar biasa, meliputi seluruh wilayah Laut Tengah yang terdiri dari 3 benua. Ingat Bapak Ibu, itu di tengah-tengah jarak yang jauh, sarana yang terbatas, alat transportasi yang nihil. Masih rahasia keberhasilan pelayanan Paulus? Yang pertama, pemberitaan selalu disertai dengan kuasa Roh Kudus. Ya, Paulus bekerja melayani Tuhan berdasarkan arahan pimpinan penugasan daripada Roh Kudus. Saya kira ini juga menjadi kekuatan bagi Paulus waktu dia mengalami pergumulan. Dia tidak mudah pundungan ya. Dia tidak mudah tawar hati sama Tuhan. Karena Roh Kudus menguasai hati dan pikirannya. Ya, Paulus dia adalah seorang pemikir ulung. Ya, dia tidak pernah melakukan pelayanan itu tanpa sebuah perencanaan, tanpa sebuah strategi. Dia selalu membuat planning, strategi, mulai dari mana, kota mana yang mau dilayani, dan juga bagaimana caranya ke sana. Untuk itulah dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 1:17. Ya, dia duduk diam dulu di hadapan Tuhan, merencanakan segala sesuatu yang akan dia kerjakan. Adakah yang bisa kita adopsi dari pola Paulus ini? Saya kira banyak. Yang pertama, supaya kita efektif dipakai Tuhan, melayani Tuhan di dalam profesi, pekerjaan kita masing-masing. Pastikan kita harus selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, walaupun kita ini menjadi alat peraga Tuhan, bertakan firman Tuhan, menyusun, membuat program kerja, perencanaan strategi, itu enggak dosa. Enggak dosa. Nah, makanya bagi Bapak Ibu, angkatan pertama kan sudah dapat mata kuliah manajemen pelayanan gereja. Kalau yang pendidikan, manajemen pelayanan pendidikan. Karena kenapa? Itu basisnya juga dari Alkitab. Maka dalam dunia usaha, pekerjaan bisnis kita pun juga sama, Bapak Ibu. Nggak haram. Kita membuat perencanaan di akhir tahun atau di awal tahun. Harus wajib. Karena itu Alkitabiah kok. Oke. Nah, yang menarik, Rasul tidak pernah bergantung pada fasilitas. Baru dia pergi melayani, bertakan ini enggak. Di tengah-tengah keterbatasan, ketiadaan fasilitas, Paulus sedang bertakan ini. Walaupun dari kalau kita hitung ya, 3 hari kadang-kadang belum dia Bapak Ibu dalam perjalanan baru sampai di satu tempat untuk melayani. 3 harus menempuh 7.000 lebih kilometer baru sampai. Ya, Bapak Ibu, saya katakan tadi, eksempel ini buat kita. Kalau kita dikasih Tuhan kemudahan hidup di zaman ini, ayolah kita pergunakan kemudahan itu untuk apa? Makin efektif lagi lah kita melayani Tuhan. Makin efektif lagi lah kita mengasihi Tuhan, menaati Tuhan dan firman-Nya, kan Bapak Ibu. Pada zaman Paulus nggak ada peta, bor-bor kompas, penunjuk jalan, penunjuk arah. Jadi apa? Kompas, penunjuk arah bagi Paulus, Roh Kudus yang ada di hati dan pikirannya. Ya, jadi kita mendapatkan ada banyak kemudahan. Jadi ini kita harus lebih. Bagaimana dengan kemampuan berkomunikasi Paulus? Luar biasa. Dia selalu siap dan sigap menghadapi setiap kemungkinan, dimanapun situasi apapun, entah yang dihadapi itu. Orang berpendidikan, penguasa, politisi, pemimpin agama, orang awam, dia selalu bisa berkomunikasi, memberitakan Injil, memberitakan firman kepada mereka. Ya,
Contohnya misalkan, dia seringkali kan berhadapan-hadapan juga dengan para politisi. Dicatat dalam kisah para rasul 13, ayat 4 sampai 12. Ya, para pegawai istana. Berarti kan ini istilahnya pejabat kan ini. Kadang-kadang ketemu di pasar, di pinggir jalan, dia selalu siap-siap menghadapi beritakan Injil kepada orang-orang. Ya, ini mendorong kita ya menggunakan setiap kesempatan di mana kita hari-hari ini. Nggak apa-apa. Sebagai profesional, jadilah sebagai profesional yang menjadi saksi Kristus. Sebagai pengusaha, jadilah sebagai pengusaha yang menjadi saksi Kristus juga. Minimal bagi rekan kerja kita di kantor, minimal bagi karyawan kita, minimal bagi istri, anak, pembantu, atau orang-orang di sekitar kita. Itu paling contoh, paling gampang. Ini kemampuan intelektual Paulus juga luar biasa. Karena memang dia, saya katakan tadi, orang berpendidikan kan. Maka tidak aneh. Wah, Paulus memang cerdas. Orangnya rajin belajar. Ya, berbagai macam topik dia paham, dikuasai. Ya, ini memberikan sebuah contoh buat kita apa? Sebagai anak Tuhan, tidak boleh stagnan dalam hal masalah intelektual. Maka saya senang sekali Bapak Ibu masih mau menyediakan hati, waktu, tenaga, dan pikiran untuk mau belajar seperti ini. Saya senang banget. Karena kenapa? Kita sedang mengikuti teladan Yesus, juga mengikuti teladan Rasul Paulus. Masih ingat Bapak Ibu tadi, dalam Lukas yang kita baca tadi, Yesus makin bertambah besar, makin bertambah hikmatnya. Hikmat itu kan juga bicara masalah kecerdasan. Bicara masalah intelektual kan itu. Maka saya kira kita sebagai anak Tuhan juga harus mengikuti ya cara berpikir Yesus dan juga Paulus. Paulus sangat tahan dan kuat menghadapi penderitaan. Saudara Rasul Paulus banyak menjelaskan sudah berkali-kali dia dimusuhi, difitnah, bahkan terancam untuk dibunuh. Begitulah Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung. Bapak Ibu sedikit saya jelaskan latar belakang konteksnya. Paulus pada saat itu sedang juga didera oleh banyak masalah dan pergumulan. Maka artinya apa? Kalau Paulus berani berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan bagiku, itu bukan hanya sebuah konsep. Itu bukan hanya sekedar teori. Itu bukan hanya sekedar pernyataan omong kosong, bukan Bapak Ibu. Masalah persoalan pergumulan yang dihadapi oleh Paulus saat itu juga sangat-sangat berat. Tapi dia bilang, semua itu bisa saya hadapi karena Kristus, karena Tuhan yang ada tetap menopang dan menolong. Maka saya kira Bapak Ibu relevan kita jadikan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus menjadi penguat, penghibur bagi kita di tengah-tengah masalah pergumulan apapun yang sedang kita alami hari ini, Bapak Ibu. Baik dalam keluarga, baik dalam usaha, pekerjaan, dan bisnis. Kalau Rasul Paulus saja dengan segala penderitaan yang begitu banyak bisa dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara masih juga bisa dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan. Asal kita konsisten membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan itu. Saya berdoa, apa yang kita dengar, apa yang kita dapat dari bagian firman Tuhan tadi, menambah pemahaman pengetahuan, tapi juga meningkatkan kualitas kehidupan rohani. Ya, pengharapan kita serta semangat kita untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati.